Ready? Go! Ternak maggot, tetaplah menjaga ekosistem. Maggot adalah sejenis ulat yang beberapa tahun belakangan ini menjadi populer di kalangan para peternak. Maggot dipercayai memiliki protein yang tinggi, disukai hewan ternak, dan menjanjikan peliharaan sehat. Di pasaran maggot biasanya seharga Rp8.000. Banyak yang belum mengenal maggot black soldier fly. Padahal lalat ini memiliki segudang manfaat, sehingga banyak orang di berbagai tempat atau negara memburu dan membudidayakannya karena memiliki banyak manfaat untuk hewan, menjanjikan untuk bisnis, dan membantu lingkungan sekitar untuk menguraikan sampah organik. Berikut adalah wawancara kami dari kelompok 4. Ini di tempat beliau sendiri, yaitu Kecamatan Siantar Timur, tepatnya di belakang pabrik STTC. Beliau ini adalah seorang karyawan yang telah lama bergelut di bidangnya, namun dia baru berusaha untuk memulai usaha maggot karena dia tertarik untuk memberikan hewan-hewannya makan maggot karena maggot memiliki protein yang tinggi, yaitu berkisar 60%. Maggot sendiri memiliki nama lain, yaitu Hermetiae lucens, yang dibudidayakan secara massal. Maggot memiliki kualitas yang cukup baik. Maggot mengandung protein, lemak, serat kasar, dan BETN berturut-turut sebesar 45% dalam bobot kering. Maggot berasal dari telur lalat yang mengalami metamorfosis pada fase kedua dan fase setelah telur dalam sebelum fase pupa yang kemudian berubah menjadi lalat dewasa. Ternyata pada zaman kuno orang percaya bahwa makhluk hidup dapat tumbuh dari benda mati. Nah, di situ awal mulanya, di mana diketahui bahkan Aristoteles sendiri tidak percaya bahwa invertebrata sederhana dapat berkembang secara spontan dari benda mati. Ada beberapa ahli yang terlibat dalam penciptaan yang panjang untuk membuktikan bahwa pembuatan spontan tidak benar. Nah, di sini banyak pandangan para pengemuka. Jadi, maggot ini dapat terlihat oleh para penemu melalui uji coba. Berawal dari kemampuan hewan ini menguraikan sampah organik, dia memiliki banyak kelebihan. Salah satunya yang bisa digunakan sebagai pakan ternak karena mengandung protein yang mengurai dibutuhkan ternak. Apalagi walaupun berkutat dengan sampah, lalat BSF bisa dibilang tidak membawa penyakit. Nah, yang tidak membahayakan, bahkan tidak membahayakan sama sekali manusia. Asal-usul black soldier fly diperkirakan berasal dari daerah subtropis di benua Amerika dan dipercaya ada sekitar 200 juta tahun. Akhirnya, saat ini BSF mulai banyak dikenal manfaatnya bagi lingkungan. Salah satunya seorang warga Prancis, yakni Bourgis, yang telah melakukan percobaan membudidayakan lalat tentara hitam selama 3 tahun di garasi mobilnya. Begitu juga peternak yang kami temui, dia membuat di belakang pekarangan rumahnya, memfungsikan lahan yang ada meskipun dengan alat-alat sederhana yang masih terkategori mudah rapuh.
Namun semangat juangnya untuk memelihara maggot atau larva dari lalat BSF Black Soldier Fly tersebut tidak henti dan tidak lelah. Sekarang kita mau buat perangkap untuk membuat telurnya. Pengganti kotoran bisa juga dia kompos. Ini udah kita campur doda sama pelet kalau ada. Terus kita campur sama ini dia kompos. Itu kita campur. Kenapa kotoran ataupun kompos? Karena dia suka bau menyengat. Dan dia mencari tempat untuk telurnya bisa makan. Telurnya jangan sampai basah. Dan ini sangat suka dia bau yang menyengat. Mesti harus doda juga, tapi kol-kol berbau busuk pun boleh yang lainnya. Biar pengeluaran lebih sedikit ini karena ada doda aja. Makanya kita taruh doda, pelet, sama kotoran. Lezat sekali. Kotoran ini sangat berfungsi. Kenapa? Dia untuk menarik yang lainnya agar cepat bertelur. Dan induk-induk lain memanggil, ayo bertelur di sini. Jadi dia lebih cepat bertelurnya. Jadi hanya 2 hari saja dia sudah bertelur. Ini dia telur. Jadi satu telur ini ada 900 ekor, 500 sampai 900 tergantung telur bibitnya. Lalu ini yang kedua, ini juga ini timbal balik guys, ini guys. Banyak sekali. Nah, ini juga lagi. Nah, di bawah ini balik lagi nih ada nih. Wah, tadi nah, tada. Kita mau cara membuat perangkap. Dia ini perangkap yang jadi. Ini dia ukurannya yang besar, ini ukuran yang kecil. Pertama kita taruh lidi di sini. Entah lidinya bagaimanapun ini dia. Entah lidi, entah apa, yang penting dia ada bercelah. Tempelkan. Kita buat lagi kembali, kita taruh lagi lidi. Pokoknya lidi kanan, kiri, tutup. Baru dia sampai menghasilkan, nanti dia menghasilkan celah seperti ini. Nah, ini nampak dia celahnya ini. Nanti lalatnya bersarang di dalam itu nih celahnya. Oke. Sekarang yang sudah ada telur, kita buat ke dalam ini campurannya. Ada kompos, dodanya diganti sama kol-kol yang udah dibusukkan, dimasukkan ke dalam. Terus ini tempatnya harus lembab ataupun berair setidaknya becek. Nah, seperti ini lah. Oke, yang pertama kan kita lakukan jangan sampai terkena air. Nyanggah seperti ini. Kita buat penyanggahnya. Sudah. Lalu kedua yang perlu kita lakukan adalah membuat telur-telur di sini. Ini dia. Dan jangan sampai telur-telur ini terkena air. Itu tidak boleh, jadi itu mengakibatkan telurnya busuk. Kita diamkan selama 6 hari. Setelah ditutup, ini adalah tempatnya. Ini dia ukuran harinya yang kami buat. Terus kita buat ini karena sudah tanggal 16 Juli. Ini hari dia dimana lahir. Menetas tanggal 22 Juli ini sudah boleh diangkat. Kalau dia belum kelihatan, boleh didiamkan selama 3 hari lagi. Karena ini kemarin sempat kering, tidak ada menyiram. Jadi ini kita buat medianya. Kenapa dibuat air? Agar tidak ada semut-semut pengintai, karena semut itu adalah hamanya. Kita buat seperti ini lalu ditutup. Kalau dia sudah kosong seperti ini bentuknya. Warnanya pun sudah berkurang. Dan kalau digesek itu tidak bunyi lagi, tidak bunyi kerutuk seperti itu. Ada telur begini, kita biarkan lagi, kita masukkan lagi ke dalam agar dia menetas semua dengan baik. Satu contoh makanan bekas. Nah, ini dia. Ini makanan bekas nih. Ada serai, ada lengkuas, ada jahe. Nah, ini dia buktinya. Di dalam itu semua maggot. Ini sisa makanan. Ini khusus panen hari ini, dia masih bergerak-gerak. Ini dia. Ada yang belum menghitam, tapi
sudah mulai menjadi prapupa, ada yang sudah menghitam tapi menuju pupa.